Lokomotif diesel terpelihara dengan baik. Columbus Grand Velonome 601 terletak di dekat rel kereta api di Columbus, Mississippi. Perpustakaan Transportasi Gordon Lloyd, Jr. Lloyd, pengali jalan diesel. Baldwin pertama yang dibuat untuk layanan di AS masih ada dan dipasang di depan jalur pendek Columbus dan Granville di toko-tokonya di Columbus. MISS. Lokomotif diesel yang paling terpelihara. Baldwin, bersama dengan Alco, adalah pemimpin dalam penyediaan jalan awal yang dapat menangani jalur cabang dan pekarangan, serta menangani pelatihan barang jalur utama. Hanya di sekitar pengalih jalan Baldwin yang lolos dari obor pengikis untuk menjadi contoh teknologi masa lalu dari seorang pembangun yang keluar dari bidang ini. Setengah abad yang lalu, Union Pacific DDA-40X dekat Fairfield, Wisconsin. Pada tahun 2008, foto Steve Gliskinski. Sejak lama, Union Pacific menyukai kekuatan motifnya yang besar. Meskipun Union Pacific terkenal dengan lokomotif Watt Big Boy 488/4, Union Pacific juga bangga dengan mesin bermesin ganda 47 DDA-40ES, 6.600 tenaga kuda, yang merupakan puncak dari banyak eksperimen untuk menciptakan lokomotif terbesar dan terbaik. Lokomotif diesel yang dapat dihasilkan oleh teknologi dibangun antara tahun 1969 dan tahun 1971. Lokomotif tersebut mempunyai umur lokomotif yang rata-rata dan dikeluarkan dari daftar pada tahun 1986. 1. Lokomotif No. 6936 diberikan kepada armada warisan kereta api yang berbasis di China. Dari 47 unit yang dibangun, terdapat 13 unit yang luar biasa. Saat ini di museum dan taman di seluruh Amerika Serikat bagian barat, termasuk di Omaha dekat kantor pusat Union Pacific. Pemeriksaan internet akan menghasilkan daftar yang mencerminkan peta sistem perusahaan. No. 502. Lokomotif kabin tengah GE seberat 44 ton di Rio Vista Junction, California pada tahun 1976. Foto oleh Gary Philbaum, Lloyd Transportation Library. Selama ini, tampaknya setiap pembuat menawarkan lokomotif diesel listrik kecil yang dapat memenuhi aturan serikat pekerja untuk pengoperasian satu orang, tetapi masih memiliki tenaga kuda yang cukup untuk menggerakkan sebagian gerbong. Lokomotif yang paling diingat dari semuanya adalah General Electric 44 ton. Lokomotif kabin tengah kecil ini dapat ditemukan di mana-mana, dari jalur pendek terkecil hingga rel kereta kelas 1 utama dan semua orang di antaranya, termasuk kereta antar kota, militer, dan industri swasta. Mudah dirawat, banyak yang masih aktif beroperasi hingga saat ini. Cari di Google lokomotif diesel G44 ton yang diawetkan, dan lihat daftar panjangnya. Contoh ada di mana-mana. Lloyd, Jr. Lloyd Transportation Library, pendahulu GP7 buatan AMD yang disegani. BL merupakan singkatan dari branch line, yang menurut Departemen Pemasaran pembuatnya sangat cocok. Kurang dari 5 lusin unit, bertenaga 1.500 HP terjual, dan meskipun biasanya dicemooh sebagai monster jelek dengan isi perut standar AMD yang berputar di dalamnya, mobil ini bekerja dan berkinerja baik, seringkali bercampur dengan model lain. Pemilik aslinya termasuk Bangor Aerostock, Boston, dan Maine, Chesapeake, dan Ohio, Chicago, dan Eastern Illinois, Monon, Rhode Island, Florida East Coast, Missouri Pacific, dan Western Maryland. Anehnya, sejumlah kereta ganjil itu masih ada, termasuk bekas unit Momon di Museum Kereta Api Kentucky, Western Maryland di Museum Beau di Baltimore, unit WM lain di Durbin dan Grand Prix Valley Railroad, unit Bangor dan Aroostook di Museum Kereta Api Nasional di Green Bay, Wisconsin. Unit BR lain ada di Lakawaxen dan Stourbridge di Honesdale, Pennsylvania. Dan satu lagi di Museum Transportasi Cole di Bangor, Maine. Chicago Northwestern No. 1518.
Lokomotif GP7 yang diawetkan. Foto oleh Paul C. Hundal, Perpustakaan Transportasi Log. B7 pertama, Chichagono Westerno, 1518. Masih ada dan terawat di Museum Kereta Api Illinois di Union. Desainnya bukanlah kereta pemindah jalan pertama yang ada di pasaran. Alco dan Baldwin sudah menjual model mereka terlebih dahulu, tetapi dengan lebih dari 2.700 unit yang dibuat antara tahun 1949 dan tahun 1954. Kereta ini tentu saja yang paling berpengaruh. GP7 membuktikan bahwa kereta ini dapat beroperasi di jalur cabang, transfer pekerjaan, dan pengiriman barang cepat di jalur utama dengan mudah. Terima kasih telah menonton.